Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi di channel Andi Darmawan bersama saya Andi Darmawan. Oke, kita lanjut dari video sebelumnya seputar himpunan klasik dan himpunan fasi. Dan di video ini kita akan fokusnya di mana? Kita akan fokusnya di implementasinya di Python. Oke. Nah ini saya kebetulan menggunakan Jupyter Notebook agar lebih gampang untuk menjelaskan ke teman-teman, karena di sini bisa saya tambahkan beberapa penjelasan yang formatnya seperti ketikan di word processor. Jadi kita nanti akan banyak membahas bagaimana sih mengimplementasikan himpunan-himpunan fasi ke dalam pemrograman Python. Saya informasi lagi, Jupyter Notebook merupakan paket dari Anaconda, jadi teman-teman bisa silakan mendownload Anaconda. Cuman kalau teman-teman mau menggunakan Python juga tidak masalah. Python yang berdiri sendiri, yang benar-benar bawaan Python bisa. Itu nanti ada namanya IPython. Cuman teman-teman perlu menambahkan beberapa library tambahan seperti Matplotlib dan NumPy, dan otomatis juga nanti ada Excavasi adalah library untuk pengelolaan himpunan fasi. Nah di sini sebelum ke fasi saya akan sedikit menceritakan bagaimana mengimplementasi yang himpunan klasik dulu ke dalam bentuk Python. Ini himpunan klasik contohnya ada diketahui A sama dengan 02468 dan B12345. Jika kita ingin melakukan operasi-operasi himpunan klasik, di sini kita bisa menggunakan, untuk yang union itu menggunakan logo OR atau simbol OR. OR ini, OR garis ini, tandanya adalah seperti logika OR pada umumnya, A atau B, jadi semuanya dimasukkan. Dimana di sini yang sama adalah angka 2 ya, angka 2 dan angka 4 sih. Tapi selain itu kan beda, tetap disamakan, digabungkan karena ini adalah operasi union yang sesuai dengan logika OR. Selanjutnya untuk yang himpunan yang irisan antara himpunan A dan B, yaitu intersection, itu kita menggunakan N, logika N. Jadi di mana yang A dan B itu ada, otomatis kita pakai N. Di sini yang ada jawabannya adalah 2 dan 4. Terus kemudian yang terakhir A difference B, yang nggak ada di yang himpunan A yang nggak ada di B, dan himpunan B yang ada di A. Itu kalau B difference A ya. Tapi kalau A difference B itu himpunan A yang nggak ada di B. Nanti ada lagi juga difference yang kita kebalikannya, bisa kita buat juga ini. Bisa kita buat yang B tapi nggak ada di A, kita balik B min A. Tapi yang untuk A difference B yang ada di A tapi nggak ada di B itu sini ada 086. Untuk kebalikannya yang ada di B tapi nggak ada di A, itu adalah setelah kitaran adalah 135. Oke, ini beberapa operasi yang bisa kita lakukan, operasi himpunan klasik bisa kita lakukan menggunakan Python. Gampang ya? Gampang. Kalau teman-teman merasa belum menguasai bahasa pemrograman Python, nanti teman-teman bisa membuka channel yang saya masukkan linknya di deskripsi. Itu ada channelnya rekan saya, sesama pengajar di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Universitas Gadjah Mada. Nanti ada Mas Guntur di situ yang sudah membuat playlist untuk tutorial belajar Python. Ya, jadi teman-teman yang masih kewalahan mengikuti perkuliahan ini, video-video ini yang isinya banyakkan adalah menggunakan bahasa Python, teman-teman bisa mempelajari dulu dasar-dasar Python di sana. Dan teman-teman yang belum pernah menggunakan Python, jangan takut. Pemrograman ini tidak menggigit. Tidak akan ada ular yang mendekati Anda. Oke.
Oke, kita lanjut sekarang ke himpunan fasi. Untuk himpunan fasi, seperti saya bilang tadi, kita butuh menginstal library tambahan. Ini nama library adalah Skitchit Fuzzy. Bahasa Indonesia apa? Skykit kali ya. Skykit Fuzzy. Kalau kita orang Indonesia bacanya Skitchit Fuzzy. Ini kita menggunakan pip untuk menginstalnya. Teman-teman yang belum tahu pip itu apa, pip itu Pip itu ya sejenis aplikasi agar kita bisa menginstal library di luar yang sudah disediakan oleh Python. Ya. Jadi untuk bawaannya sendiri, kalau teman-teman pakai Anaconda itu sudah ada pipnya. Tapi kalau teman-teman masih menggunakan Python, install pip dulu ya. Karena Python dasar tidak ada pipnya. Tapi kalau teman-teman menggunakan Anaconda itu sudah ada pipnya. Itu kayak tempat repository berbagai macam library yang banyak teman-teman atau pihak ketiga tuh masukin ke sana. Dan di situ ada macam-macam, ada fuzzy, ada quaternion, ada tentang sinyal juga ada, tentang kontrol juga ada, dan yang pokoknya banyak sana. Repositorinya banyak sekali isinya. Oke, jadi teman-teman jangan lupa install dulu Skykit Fuzzy ya. Jika sudah, baru kita bisa bermain dengan operasi-operasi yang berhubungan dengan himpunan fuzzy. Oke, yang pertama, himpunan fuzzy untuk fungsi keanggotaan segitiga. Nah, ini ya, nanti gambarnya seperti ini. Ini listing programnya. Kok beda gambarnya? Kok tidak seperti ini? Ini segitiga kira-kira sama apa ya? Sama kaki ya. Ini kok kayak segitiga suku-siku. Nah, ini bisa kita ganti-ganti di sini. Cuman sebelum kita membahas yang ini, kita bahas dulu dari atas. Oke, untuk awal seperti biasa, jika kita ingin melakukan operasi matematika, kita bisa menggunakan NumPy, library NumPy. Ini sekali lagi ini bawaan dari Anaconda, tapi tidak bawaan untuk Python. Jadi kalau Anda pakai Python yang basic, harus diinstal dulu. Terus import NumPy SNP, NP ini alias dari NumPy-nya. Terus ini tadi ekskavasi yang sudah kita install tambahan untuk pengelolaan fuzzy-nya. Terus ini ada matplotlib. Matplotlib ini untuk menampilkan grafik. Ya. Ini kita bikin aliasnya plt matplotlib.pyplot. Ya, itulah. Susah ngomongnya. Ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kita aliaskan sebagai PLT. PLT ini bukan apa ya PLT itu? Pejabat sementara, bukan. Ini PLT ini hanya saya buat aja PLT gitu. Oke, terus ada xqual. Xqual ini adalah range nilai yang ingin kita kasih derajat keanggotaan. Contohnya misalkan kasusnya nanti teman-teman bisa waktu, bisa bisa waktu, suhu, dan macam-macam, tergantung dari kasusnya. Di sini kita belum kasih spesifik apa kasusnya, tapi kita kasih rank aja dari 0 sampai 11 dengan kenaikan 1. Jadi 0 hingga 11 dengan kenaikan 1. Menggunakan np.range. Kemudian kita menggunakan fungsi trimf dari library ekskavasi tadi yang dialiaskan sebagai SK. Trimf ini untuk membentuk fungsi keanggotaan yang segitiga. Di sini ada tiga elemen yang perlu diisi, dan yang di depan juga ada parameternya. Parameter yang depan ini adalah range datanya tadi dari 0 sampai 11, sedangkan yang 3 elemen di belakang ini kita isi. Yang pertama adalah posisi dari titik ini. Ya, titik ini. Terus yang kedua, posisi dari puncak segitiga. Dan yang ketiga adalah posisi yang ini. Jadi yang pertama adalah kaki paling depan dari segitiga, yang kedua adalah puncak segitiga, dan yang ketiga adalah kaki dari
segitiganya. Jadi kalau kita lihat, kalau sini puncak sama kaki pertamanya itu sama 0 dan 0, otomatis ya gambarnya jadi segitiga siku-siku. Jika kita ingin ubah yang lain, kita mau bentuk kayak segitiga kayak di atas, ini bisa kita edit tetap 0 ya. Ini kita edit jadi 5, misalkan jadi 5-nya di puncak di atas, dan ini adalah 10. Sehingga dia akan membentuk segitiga sama kaki. Nah, seperti ini. Ya. Tapi bedanya apa? Ya bedanya tergantung dari kasus nanti yang kita inginkan. Jadi bentuk-bentuk segitiganya ini itu nanti tergantung dari kasusnya. Seperti apa ingin kita definisikan membershipnya. Jadi tapi untuk saat ini kita bisa mungkin bermain-main aja berbagai macam bentuk tanpa perlu memikirkan nanti ini sebenarnya kebutuhannya seperti apa. Bisa untuk saat ini. Tapi nanti aslinya ini kita harus memikirkan kenapa segitiganya seperti tadi segitiga susiku, atau segitiga sama kaki, atau segitiga yang ukuran kakinya sama sekali beda. Misalkan ini kita kasih 7, seperti apakah dia jadinya seperti ini? Ini apakah salah? Tidak juga, tergantung dari kasusnya. Oke, jadi teman-teman bisa silakan mencoba-coba. Terus kemudian setelah segitiga ada trapesium. Prinsipnya sama dengan yang tadi. Ini sama. Bedanya hanya yang di sini, yang digunakan library-nya tadi trim F, ini trap MF. Dan untuk bagian parameter yang menentukan titik-titiknya itu juga nih ada 4. Kok tadi ada 3 ya, ini ada 4. Yang paling depan tuh kaki trapesium paling depan. Elemen kedua itu adalah puncak trapesium pertama, yang kedua puncak trapesium kedua, yang terakhir adalah kaki trapesium yang satunya yang sebelah kanan. Tadi sebelah kiri, satunya sebelah kanan. Ini loh kok bentuknya kayak gini? Ya karena kita yang awal kaki awal sama puncak awal itu sama-sama 0. Coba kita ganti puncak awalnya 3, maka bentuknya akan berubah. Nah, kok jelek ininya trapesiumnya? Ya kalau mau dirapikan bisa 7. Kok 7? Ini 5, ini 7. Nah, seperti ini. Tapi sekali lagi, bentuk-bentuk seperti ini itu lagi tergantung dari kebutuhan kita nanti. Ya, dari kebutuhan membership kita. Saat ini kita silakan teman-teman bisa bermain. Tadi saya belum menjelaskan kok bisa sih menampilkan ke bentuk grafik. Nah, kita menggunakan library matplotlib tadi yang dialiaskan sebagai PLT. Di sini kita ada fig dan AX. Figur ini untuk generate gambar, AX adalah untuk pengelolaan grafiknya. Di sini kita panggil library subplot, terus fungsi subplot dari library PLT, terus ax.plot kita plot apa yang mau diplot. Yang diplot adalah qualo ini tadi tempat penyimpanan nilai-nilai anggota. Ini sebelumnya sudah saya panggil juga di print nilainya seperti ini. Terus kemudian kita set labelnya. Ya, label ini derajat keanggotaan karena 0 sampai 1 adalah derajat keanggotaan dengan ukuran size-nya adalah 12. Jadi hasilnya seperti ini, saudara-saudara sekalian. Ini mau diganti, wah sini nggak rapi, mau ganti 8 ya boleh 8. Seperti apa 8? Nah, lebih rapi ininya trapesiumnya boleh. Ini silakan bisa diutak-atik trapesiumnya, tinggal tapi sekali lagi bentuk-bentuk trapesiumnya dan bentuk segitiga tadi itu tergantung dari kebutuhan sistemnya, kebutuhan membershipnya. Kemudian kita lanjut ke fungsi keanggotaan Gaussian. Untuk fungsi keanggotaan Gaussian ini bentuknya ya seperti Gaussian pada umumnya, dimana puncaknya adalah rata-rata dari persebaran data dan kanan kirinya ini adalah standar deviasinya. Otomatis karena ini berhubungan dengan standar deviasi dan rata-rata, rumus yang digunakan ini dia tidak seperti tadi kita bebas memberikan titik-titik puncak-puncaknya, mulai naiknya, turunnya dan sebagainya, kaki-kakinya. Tapi kalau di sini kita benar-benar dia akan menghitung dari data-datanya, rata-ratanya menjadi puncaknya. Jadi ini adalah puncaknya berdasarkan rata-rata, dan ini adalah standar deviasinya, dimana S square tadi adalah range nilainya.
Jadi range nilainya X equal to ini, terus rata-rata dari nilai range X equal itu jadi puncak, dan standar deviasi dari X equal itu jadi lengkungannya. Teman-teman yang ingin belajar lebih jauh tentang Gaussian bisa nanti cari di Google ya. Oke, terus sama caranya kita plotkan dengan menggunakan tadi library matplotlib yang dialiaskan dengan PLT. Hasilnya seperti ini. Loh, ini kok seperti patah-patah ya? Karena kenaikannya 1, jadi kurang halus. Kalau mau lebih halus, kita buat kenaikannya 0,1. 0,1 dia akan lebih halus. Ya kan, teman-teman? Lebih halus kan? Oh, lebih halus lagi, kurang halus, Mas. Udah 0,01 kenaikannya. Halus sekali. Ya, tapi datanya banyak sekali. Oke, ini untuk yang Gaussian. Kemudian untuk fungsi keanggotaan generalized Bell, saya bingung ini membahas Indonesiakannya. Bell yang umum. Boleh lah. Bell yang umum. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Nanti bentuknya seperti ini. Sekarang kita coba. Di sini generalized Bell membership ini kita memasukkan angka apa ya ini ya? Untuk membentuk bellnya. Ini coba kita mainkan aja, ini dia setengah. Gimana kalau kita isi apa ya, 0 aja, awalnya 0, apa yang terjadi? Oh, dia akan, oh tidak bisa karena akan terbagi oleh 0,1. Dia akan seperti ini. Ini kok setengah gimana tadi hasilnya? Saya lupa ya setengah. Oh, setengah itu puncak awalnya. Puncak derajat kebebasan untuk awal ini dia maksimum sampai berapa? Sampai setengah. Itu ini bisa 1 ya. Kita isi 1. Seperti apa kita isi 1? 1 dia lebih. Ini di 4. Saya isi 4 apa hasilnya? Oh. Ini 5 gitu. Oke. Oh, ini adalah puncaknya. Ini adalah puncaknya. Dan ini adalah nilai maksimalnya. Ini nilai maksimal derajat keanggotaan pada puncaknya. Ini puncaknya 5 dan ini. Oh, lebar ininya. Lebar dari, bukan lebar ya, diameter dari bellnya. Oke. Ini teman-teman bisa otak-atik juga, bisa dicoba-coba. Dan sekali lagi bentuk-bentuk seperti ini nanti mengikuti dari kasusnya, membershipnya. Oke, selanjutnya fungsi keanggotaan sigmoidal. Sigmoidal prinsipnya mirip dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini kita atur bentuknya lagi. Ini ada setengah dengan setengah. Mari kita otak-atik. Kok bentuknya beda ya antara gambar aslinya dengan hasil kita. Ya, kita coba aja, kita mainkan. Ini, jika ini 0, apa yang terjadi? Tidak ada yang berubah. 1. Sama aja. Ini 1. Oke. Untuk melihat lengkungan, untuk membentuk lengkungan ini jika kita kasih 5. Oke, semakin tinggi dia akan melengkung. Lengkungannya akan semakin semakin tajam. Jadi saya ini 5, nih bawahnya kita kasih 5 juga, apa yang terjadi? Oke. Dia akan bertemu tengah di 5. Oh, seperti itu. Kalau mau lebih halus mungkin 5, berapa ya? Jangan 5 tapi mungkin 3 dengan 8. Oke. 3 dengan 3. Oke, teman-teman silakan dicoba. Semakin teman-teman nanti coba, akan semakin tahu sebenarnya bagaimana cara memanipulasi dari fungsi keanggotaan, khususnya ini yang sigmoidal. Saya nggak apa-apa. Sigmoidal.
Saya perlu menyebutkan 10 kali ya, lebih hafal ya. Oke, itu tadi bentuk-bentuk fungsi keanggotaan. Sekarang kita menuju ke operasi himpunan fasi. Ini operasi himpunan fasi, operasi yang tidak membutuhkan dokter. Kenapa? Karena ini operasi himpunan fasi. Oke, bukan operasi di rumah sakit. Terus ada beberapa operasi himpunan fasi. Yang pertama adalah union atau gabungan, seperti tadi yang sudah dibahas di himpunan klasik. Ini yang khusus untuk yang himpunan fasi. Bentuk persamaan matematikanya seperti ini, di mana mu itu adalah membershipnya, membership dari A union B. Kita menggunakan max, cara max untuk menggabungkannya, nilai maksimum. Ini nanti akan lebih dibahas pada video-video di belakang nanti ya, seputar fuzzy inference system. Di sini teman-teman terima dulu aja, karena kalau saya bahas di sini nanti kita langsung meloncat ke akhir-akhir video-video yang beberapa video lagi ke depan, sehingga kita fokus di bagaimana gabunginnya aja. Oke, terus ini simbol matematisnya seperti ini. Ini kita implementasikan dalam bentuk bahasa pemrograman Python. Sama ya, library yang digunakan skfuzzy, numpy, dan matplotlib.pilot. Sama persis sknp dan plt sebagai aliasnya. Di sini bedanya dengan yang sebelumnya, ini karena kita mau menggabungkan dua himpunan, maka ada dua. Saya tulis ini ada qual low dan qual high. Ini mau diganti, Mas, boleh nggak diganti masuk A sama B? Ya boleh aja sih, itu cuma nama variabel. Oke, ini terus kemudian qual low dan qual high ini kita set ya bentuknya. Yang qual low itu bentuknya seperti ini, set. Gimana cara membuat bentuk ini? Tadi video, silakan dimundurkan beberapa menit ke belakang videonya, yaitu menggunakan trim F, yaitu fungsi keanggotaan segitiga. Terus yang qual high kita bentuk yang seperti ini, 0,50. Terus kemudian kita gabungkan dan kita simpan dengan di variabel gap. Oh, gap singkatan dari gabungan. Kenapa terus gabungan? Kepanjangan. GAB cukup 3 huruf. Oke, terus skfuzzy underscore or. Seperti tadi yang kita bahas di awal tadi di bagian klasik, karena union atau menggabungkan dua himpunan itu seperti menggunakan logika OR pada dua himpunan, sehingga kita menggunakan skfuzzy OR. Di sini squal adalah data panjangnya, qual low adalah yang himpunan A-nya, dan squal high adalah yang himpunan satunya, himpunan yang B. Jadi squal adalah range datanya. Di sini saya coba tampilkan dalam bentuk array, sehingga bisa dilihat bahwa ini ada dua family. Ada dua kelompok di dalam suatu array. Ada dua kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama ini isinya adalah range dari 0 sampai 10, dan yang satunya adalah derajat keanggotaannya dari 0 sampai 10. Sehingga kita untuk ditampilkan yang kita butuhkan adalah ini, karena otomatis yang awal ini akan di-generate oleh oleh matplot sendiri. Jadi kita hanya mengambil yang kedua, kelompok array kedua. Di sini kita plotkan di bagian ini yang untuk fungsi union. Kok yang ini tadi, yang dua atas ini untuk menampilkan fungsi A dan fungsi B. Yang untuk nomor 3 ini kita pakai untuk menampilkan hasil unionnya. Dan di sini dilihat kita menggunakan indeks 1. Loh, kok enggak 2, katanya nomor 2. Ya karena untuk di Python itu indeks paling awal tuh bukan 1 tapi 0. Kalau teman-teman menggunakan MATLAB itu indeks paling awal adalah 1. Tapi kalau di sini indeks paling awalnya 0. Otomatis yang indeks keduanya itu adalah 1. Sehingga kita menggunakan 1, dan ini hasil unionnya. Oke, ini digabung, ini hasilnya seperti ini. Loh, kok ini seperti ini ya? Tidak patah. Inilah risiko karena menggunakan max tadi. Nanti seperti apa, mau lebih halus lagi itu kalau datanya semakin banyak. Misalkan ini kita
kita buat 0,1. Seperti apa? Nah, semakin tajam ya, karena datanya semakin banyak. Tidak seperti tadi patah. Dan otomatis konsekuensinya data juga semakin banyak. Oke, lanjut kita sekarang ke intersection atau irisan. Seperti tadi yang gabungan, prinsipnya sama, code-nya juga mirip. Bedanya cuman di di fungsi yang kita panggil tadi OR, sekarang AND. Dan ini hasilnya seperti ini. Loh, kok gak rapi ya? Kalau mau rapi kita perbanyak datanya 0,1. Dengan kenaikan 0,1 otomatis akan banyak data. 0 sampai 11 itu ada sekitar 11 data. 12. 0 sampai 11. 0 sampai 11 ya, benar 11 data ya. 11 data dengan kenaikan 1 tuh hanya ada 11 data, tapi dengan kenaikan 0,1, ayo ada berapa data? 110 data. Otomatis dia semakin halus. Seperti ini, tidak patah kayak tadi. Oke, terus kemudian kita lanjut ke komplement. Komplement adalah tadi yang anggota semesta yang tidak masuk ke A. Oke, sini anggota semestanya di sini itu adalah semuanya, ini adalah anggota semesta. Di sini kita cari lawannya. Lawannya otomatis kalau bahasa Inggrisnya adalah not. Otomatis kita menggunakan fungsi ekskavasi not. Nah, ini lawannya seperti ini. Ini udah kelihatan sekali ya, berlawanan ya. Oke. Dan ini, loh kok masih cuma ada satu ini? Ini nggak perlu ya, ini dihapus karena kita tidak memakai itu. Karena memang cuma ada satu himpunan, kita tidak menggunakan dua himpunan. Oke, next kita lanjut ke produk. Produk adalah perkalian. Perkalian dari dua himpunan. Caranya sama sebenarnya dengan code-nya dengan yang sebelumnya, selain yang komplement ya. Komplement karena hanya cuma satu himpunan. Ya, ini mirip seperti yang code-nya mirip yang irisan dan gabungan atau union. Itu di sini kita menggunakan fungsi cut prod. Ini akan memprodukkan atau mengalihkan produk ya. Qual low dan qual high ya, atau A dengan B. Hasilnya adalah ini secara angka dan secara tampilan seperti ini. Oke, lanjut kita ke difference. Difference adalah lawan dari intersection. Kalau intersection tadi yang irisan, kalau ini yang punyanya A tidak ada di B. Ya, karena ini A min B. Tapi kalau B min A, punyanya B tidak ada di A. Di sini bisa kita lihat bentuknya seperti ini. Dia akan patah-patah. Di sini kita menggunakan fuzzy sub min sub dari subtract karena dia mengurang, simbolnya mengurang. Di sini kalau teman-teman lihat ini masih patah-patah ya. Ini bisa kita perbaiki dengan memperbanyak datanya. Dan seperti lihat nih, code-nya relatif mirip dengan yang code-code sebelumnya, hanya beda di pemilihan fungsinya. Ini datanya semakin banyak dan menghasilkan gambar seperti ini. Wes, mantap. Oke, kita kembalikan satu aja. Terlalu banyak. Nah, tadi terlihat sekali ya ininya. Apa namanya? Perbedaannya difference. Oke, selanjutnya ada disjunctive sum dan power. Untuk dua ini sepertinya belum diwakili oleh library yang ada. Tapi nanti kita akan coba mencari library lagi yang lain, karena pip itu sekali lagi adalah tempat repository berbagai macam library. Nanti kalau sudah ketemu akan kita buatkan video khusus untuk dua operasi ini. Oke teman-teman, bagaimana dengan video kali ini? Gampang ya? Gampang karena relatif code-nya mirip-mirip, hanya lebih banyak mengganti fungsinya. Tapi sekali lagi berbagai macam bentuk tadi itu disesuaikan dengan kebutuhan. Dan juga berbagai macam operasi tadi juga tergantung dari kebutuhan juga.
nanti kebutuhan dari keanggotaannya mau seperti apa. Oke, sekian dari saya. Kita akan nanti lanjut lagi ke video berikutnya masih tentang Fuzzy. Sampai ketemu. Klik like jika suka dengan video ini. Jika tidak suka, dislike juga tidak apa-apa. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dan sangat berguna bagi teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.